Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Gede Ganesha Rangga Aditya. Saya dari kelas 2K Prodi S1 Akuntansi dengan NIM 251705125. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi dengan berjudulkan Brahma Widya menemukan Sang Tunggal dalam keberagaman manifestasi. Kita mulai dari apa itu Brahma Widya. Secara historis, istilah ini berasal dari kata Brahman yang berarti keilahian yang meresapi segala sesuatu, dan Vidya yang berarti pengetahuan. Tujuannya bukan cuma untuk belajar teori saja, tapi sebagai jalan spiritual menuju moksa atau pembebasan. Esensinya adalah usaha kita sebagai manusia yang terbatas untuk memahami Tuhan yang sifatnya tak terbatas. Selanjutnya kita lanjut ke konsep monoteisme. Sering ada kesalahpahaman kalau Hindu itu politeisme karena punya banyak dewa. Padahal, kitab suci Weda menegaskan konsep satu Tuhan. Seperti dalam Rig Veda yang berbunyi, Ekam Sat Vipra Baduda Vadanti. Artinya, Tuhan itu satu. Tapi orang bijak menyebutnya dengan banyak nama. Jadi, dewa-dewi itu hanyalah peran atau manifestasi dari satu sumber yang sama, ibarat satu matahari yang sinarnya menyentuh banyak tempat. Dalam filsafat Hindu, kita memandang Tuhan dalam dua aspek. Ada Nirguna Brahman, yaitu Tuhan yang tidak berwujud atau tidak terlukiskan kata-kata. Dan ada Saguna Brahman, yaitu Tuhan yang menampakkan wujud dan namanya agar kita lebih mudah memujanya melalui simbol-simbol tertentu atau yang kita sebut Ista Devata. Nah, Tuhan juga punya 4 kekuatan utama yang disebut Jadu Sakti. Yang pertama adalah Wibu Sakti yang artinya Tuhan ada di mana-mana. Yang kedua ada Prabu Sakti yang artinya Tuhan adalah Raja Mutlak yang menguasai hukum alam. Yang ketiga adalah Jenana Sakti, yaitu Tuhan Maha Tahu segalanya. Dan yang terakhir adalah Kriya Sakti, yaitu Tuhan Maha Kuasa dalam menciptakan, memelihara, dan melebur alam semesta. Selain itu, ada 8 atribut kemahakuasaan yang disebut Asta Aiswarya, yang sering disimbolkan dengan teratai 8 kelopak. Poin-poinnya dimulai dari Anima yang artinya maha kecil, Lagima yang artinya maha ringan, Mahima yang artinya maha besar, Prapti artinya maha menjangkau, Prakamya yang artinya kehendak terlaksana, Isitwa yang artinya kuasa mutlak, Wasitwa yang artinya menaklukkan semua makhluk hidup, dan yang terakhir Yatra Kama Wasayitwa yang artinya tak terbantahkan. Dan yang terakhir, implementasinya adalah dalam kehidupan sehari-hari adalah ajaran tatomasi, karena Tuhan ada di setiap makhluk. Menyakiti sesama dan lingkungan sama saja dengan menyakiti Tuhan itu sendiri. Analogi sederhananya, Tuhan itu seperti sinyal Wi-Fi, tidak kelihatan tapi ada di sekitar kita, dan bisa kita rasakan kalau hati kita sudah di frekuensi yang benar. Jadi kesimpulannya, Brahma Widya mengajarkan kita cinta kasih dan toleransi, karena semua jalan spiritual pada akhirnya bermuara pada Tuhan yang satu. Demikian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.